Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Muhammad Iqbal Habibi dari Fakultas Hukum kelas 3A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa saja yang sudah disampaikan dalam pertemuan 7 mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Ibu Hera Susanti. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan pertama, yaitu apa alasan memahami sumber hukum internasional. Nah, kita memahami sumber hukum internasional ini berguna untuk membantu serta mengatur hubungan antar negara, menentukan hak dan kewajiban, menciptakan kepastian hukum, dan juga menjadi dasar penyelesaian sengketa internasional. Dan pembahasan berikutnya yaitu kita sedikit membahas mengenai pandangan hukum internasional menurut ahli, dan kali ini menurut Prof. Haido. Nah, hukum internasional ini dirumuskan sebagai kumpulan hukum yang di dalamnya terdiri dari berbagai asas dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap negara dan berbagai negara. Pembahasan berikutnya kita membahas mengenai perjanjian internasional, yaitu merupakan instrumen utama dalam hubungan pelaksanaan antar negara. Keunggulan perjanjian internasional ini dibanding hukum kebiasaan internasional adalah sifatnya tertulis, jadi akan jauh lebih mudah untuk dibuktikan dan memberikan kepastian hukum. Pembahasan berikutnya yaitu syarat dari perjanjian hukum. Nah, syaratnya itu harus tunduk pada hukum internasional. Dan jika tunduk pada hukum nasional salah satu pihak, maka itu bukan treaty, melainkan kontrak. Contohnya adalah kontrak jual beli pesawat antara Indonesia dengan Malaysia. Dan pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis dari perjanjian internasional berdasarkan peserta. Yang pertama ada bilateral, yaitu dua pihak. Yang kedua ada trilateral, tiga pihak. Yang ketiga ada multilateral, yang terdiri dari banyak pihak. Dan juga ada regional dan universal. Dan pembahasan yang terakhir yaitu jenis berdasarkan kaidah hukumnya. Yang pertama ada treaty contract, dia bersifat tertutup. Dan yang kedua ada law making treaty, dia bersifat terbuka. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya paparkan mengenai hukum internasional di pertemuan ke-7. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.